Hari itu adalah hari yang cerah pada musim gugur. Seorang sahabatku datang ke rumah. Lalu, terlintas sebuah ide setelah kami berbincang singkat. Betapa nyaman cuaca hari ini. Bagaimana kalau kita berjalan-jalan di sekitar sini? Setelah itu, kami memutuskan untuk jalan-jalan ke padang rumput terdekat karena rumahku terletak di daerah pinggiran. Padang yang dipenuhi rerumputan liar itu penuh dengan suara serangga musim gugur yang berbunyi nyaring, bahkan pada siang hari. Di tengah hamparan rumput, ada sebuah sungai kecil yang kira-kira lebarnya 30 cm. Juga ada beberapa bukit kecil di sana-sini. Kami duduk di salah satu lereng bukit tersebut, memandangi langit yang cerah tanpa adanya awan. Kami melamun, menatap sungai kecil yang lebih mirip selokan itu, yang berada tepat di bawah kami, juga bermacam rerumputan di tepi sungai kecil itu, yang semakin dilihat, semakin tidak terhitung banyaknya. Lalu kami mendesah. Sudah musim gugur rupanya. Pokoknya, begitu lama kami berdiam diri di satu tempat itu. Kemudian, pandanganku terarah pada sekumpulan tumbuhan liar pada permukaan tanah becek di tepi sungai itu. Kau tahu itu apa? Tanyaku. Sahabatku ini adalah seorang laki-laki yang tak punya ketertarikan atau pengetahuan sedikit pun tentang tumbuhan. Jadi, saat aku menanyainya, dia hanya menjawab datar. Tidak tahu. Akan tetapi, ada sebuah alasan yang bahkan bisa membuat orang yang tidak tertarik sedikit pun tambah tumbuhan, seperti temanku ini, jadi berminat pada tanaman tersebut. Lebih tepatnya, justru laki-laki yang tidak terlalu memperhatikan alam sekitar inilah yang bisa jadi sangat tertarik pada kehebatan tanaman ini. Karena itulah, aku pun mulai menjelaskan kepadanya mengenai kegunaan tanaman ini dengan maksud memamerkan pengetahuan istimewaku kepadanya. Tumbuhan ini bisa tumbuh di mana saja. Tumbuhan ini tidak terlalu beracun. Orang awam mengira bahwa ini cuma rumput biasa. Bahkan mereka tidak memperhatikannya. Akan tetapi, rumput ini mujarab untuk aborsi. Pada saat ilmu kedokteran belum mutakhir seperti sekarang ini, tumbuhan inilah satu-satunya obat ampuh untuk aborsi. Oleh karena itu, tumbuhan ini banyak diramu secara rahasia oleh dukun bayi pada zaman itu. Begitu mendengarnya, sahabatku ini tiba-tiba diselimuti rasa ingin tahu yang besar. Selanjutnya dia bertanya bagaimana cara meramunya secara detail dengan antusias. Sembari sedikit bercanda, aku pun berkata, sepertinya ada orang yang ingin cepat-cepat memakainya ya. Lalu aku pun menjelaskan cara meramunya secara terperinci. Perhatikan ya. Pertama, potong tanaman ini sebesar telapak tanganmu. Kemudian kupas kulitnya, begini. Hal-hal berbau rahasia seperti itu memang asyik diceritakan. Aku pun menjabarkannya secara saksama melalui berbagai gerakan tangan sambil memandangi wajah temanku. Ia mendengarkan sepenuh hati sembari mengangguk-angguk. Kemudian dari topik aborsi, pembicaraan kami beralih ke topik pengendalian kelahiran. Aku dan sahabatku adalah pemuda yang tumbuh pada era modern. Jelas pemikiran kami serupa. Kami berdua mendukung program pengendalian kelahiran. Akan tetapi, menurut kami, program ini disalahgunakan karena diterapkan pada masyarakat kalangan borjuis yang tidak membutuhkannya dan malah tidak banyak dikenal di kalangan masyarakat kelas bawah. Nyatanya, di deretan daerah rumah kumuh yang ada di dekat sini, setiap keluarga memiliki terlalu banyak anak, padahal mereka tidak mampu merawatnya. Hal-hal seperti itu kami diskusikan dengan menggebu-gebu. Saat kami berdebat, yang langsung terlintas dalam benakku
adalah kehidupan keluarga seorang tukang pos tua yang tinggal di belakang rumahku. Sebagai kepala keluarga, ia bekerja selama belasan tahun di sebuah kantor pos tingkat 3 di kota ini, dengan gaji bulanan yang hanya 50 yen dan tunjangan untuk tengah serta akhir tahun masing-masing kurang dari 20 yen. Dia memang peminum berat yang tidak pernah absen minum setiap malam. Tapi dia adalah seorang yang sangat jujur. Dan dia juga pria yang telah belasan tahun bekerja tanpa absen sehari pun. Tampaknya dia telah berusia lebih dari 50 tahun, tapi sepertinya terlambat menikah. Ia sudah dikaruniai 6 orang anak, yang tertua berusia 12 tahun. Untuk biaya sewa rumah saja, dia pasti sudah menghabiskan 10 yen. Bagaimana pola hidupnya? Ketika senja, putri sulungnya yang berusia 12 tahun itu pergi membeli minuman keras dalam botol besar untuk ayahnya. Gadis itu membawanya sambil memeluk botol itu dengan hati-hati. Aku melihat pemandangan yang menyedihkan itu setiap hari dari lantai 2 rumahku. Pada malam hari, bayi laki-laki berusia 3 tahun yang sedang disapi menangis terus-menerus sepanjang waktu dengan suara yang tak berdaya, seperti sedang sakit. Mungkin histeria balita? Selain itu, anak gadis berusia 5 tahunnya yang memiliki bisul dari kepala hingga wajah juga menangis dan histeris pada malam hari, entah karena sakit atau gatal. Apa yang terlintas di benak ibu mereka yang berusia sekitar 40 tahun ketika melihat hal itu? Ditambah lagi wanita itu sedang mengandung. Usia janinnya 5 bulan. Hal ini tidak hanya terjadi di rumah tukang pos belakang rumahku, di sebelahnya, dan di belakangnya lagi. Ada banyak keluarga dengan banyak anak seperti pria itu. Aku tahu, di dunia yang luas ini ada lebih banyak keluarga yang ketidakbahagiaannya berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan dengan tukang pos ini. Sembari membicarakan hal-hal seperti itu tanpa henti, hari pada musim gugur yang singkat mulai gelap. Langit kebiruan berubah menjadi kelabu tipis. Rumah-rumah di sekitar mulai diterangi lampu minyak temaram, dan tanah yang kami duduki menjadi agak dingin. Kami berdiri, memutuskan untuk pulang. Aku ke rumahku, sahabatku ke rumahnya. Akan tetapi, ketika berdiri, aku merasakan ada sesuatu yang hadir di atas bukit, di balik punggungku. Dan begitu berbalik, ternyata ada wanita yang berdiri mematung dengan latar belakang langit malam yang gelap. Untuk sesaat, sosok itu tampak begitu besar dan mengerikan di mataku. Mungkin karena latar belakangnya adalah langit yang kosong. Saat kemudian, aku baru sadar bahwa sesuatu yang ada di sana lebih menakutkan daripada penampakan makhluk halus manapun. Karena yang berdiri mematung di sana adalah istri tukang pos malang yang sedang hamil, yang tinggal di belakang rumahku tadi. Aku tak bisa mengucapkan sapa apapun karena otot wajahku mengetat. Ia memandang entah kemana dengan tatapan yang kosong. Wanita berusia 40 tahunan yang bodoh ini, tak salah lagi, telah mencuri dengar percakapan kami sedari awal. Kami berlari ke rumah bagai sedang kabur. Baik aku maupun sahabatku hanya bisa terdiam janggal, bahkan tak bertukar sapa sebelum berpisah. Kami, terutama aku, benar-benar ketakutan karena percakapan kami secara tak terduga telah dicuri dengar oleh wanita itu. Dan dampaknya terbayang dalam benakku. Begitu sampai rumah, semakin aku memikirkannya, aku semakin mengkhawatirkan wanita itu. Sedari awal, dia pasti sudah mendengar khasiat tanaman yang kujelaskan tadi. Saat itu, kalau tidak salah, aku membeberkan secara berlebihan betapa mudahnya menggunakan tanaman itu. Juga mengenai aborsi yang dapat dilakukan tanpa rasa sakit dengan tumbuhan itu. Setelah mendengar hal ini, yang dipikirkan wanita hamil dengan banyak anak sudah barang tentu seperti ini. Untuk melahirkan anak ini,
Kita harus mengeluarkan sedikit banyak biaya dari keuangan kita yang sudah sulit. Usiaku sudah tak lagi muda. Aku harus menggendong bayiku yang baru lahir di depan, dan bayiku yang berusia 3 tahun di punggung. Lalu masih harus mencuci dan memasak. Sekarang saja suamiku sudah membentak-bentak setiap malam. Mungkin dia akan membentak-bentak lebih keras lagi. Putriku yang berusia 5 tahun akan semakin histeris. Jika semua rasa sakit itu bisa dihilangkan tanpa bahaya oleh sebuah tanaman tanpa nama. Bukankah sejauh itu yang akan dia pikirkan? Lantas apa yang kamu takutkan? Bukankah kamu mendukung program pengendalian kelahiran? Kalau perempuan itu mengikuti perkataanmu, satu nyawa tak diperlukan hanya akan pindah dari satu liang ke liang lainnya. Kenapa kamu merasa bersalah? Logikaku bisa membuatku berpikir seperti itu. Akan tetapi, logikaku itu tak kunjung membuat gigil tubuhku berhenti. Aku merasa telah melakukan tindak pembunuhan mengerikan, dan aku benar-benar ketakutan. Aku diserang perasaan tidak nyaman jika hanya berdiam diri. Jadi aku berjalan mondar-mandir di sekeliling rumah. Aku naik ke lantai 2 untuk melihat sisi bukit yang gelap dari ketinggian balkon, tapi istri tukang pos itu sudah tidak ada lagi di sana. Padahal tidak ada hal mendesak. Tapi aku berderap menuruni tangga dan tanpa sengaja tergelincir 2-3 anak tangga sekaligus, menimbulkan suara berisik konyol. Lantas aku buru-buru memakai sendal kayuku secara asal-asalan, membuka pintu depan, menutupnya lagi, dan setelah mengulangi hal-hal itu beberapa kali, akhirnya aku tak bisa menahan diri lagi. Aku pun pergi ke bawah bukit untuk memastikan. Aku berjalan dalam senja yang gelap, sampai-sampai aku tidak dapat melihat dengan jelas sesuatu yang berada kurang lebih 2 meter dari hadapanku. Sampainya di bukit, aku terus menoleh ke belakang. Menggigil ngeri, takut ada yang memergoki. Air gelap dari sungai mengalir, gemericik di dalam kabut kelabu. Ramai terdengar suara nyaring aneh dari sejenis serangga di rerumputan yang berada di sekitar 2 meter di hadapanku. Dengan tegang, aku mencari tanaman itu. Tanaman itu sekarang menjelma seperti siluman cebol dengan batang gemuk dan daun bundar yang tebal. Dan tentu saja aku dapat dengan cepat mengenali tumbuhan itu. Namun, ketika aku memandanginya, separuh batangnya sudah patah. Seperti orang cacat yang kehilangan satu lengan. Dan anehnya tumbuhan itu terlihat kesepian. Dalam malam yang nyaris kelam, aku berdiri membeku, hampir membatu. Wanita hamil berusia 40 tahunan itu tiba-tiba muncul di depan mataku dengan wajahnya yang buruk rupa dan rambut yang selalu berantakan seperti orang gila. Setelah kami pergi dari sana, dengan mematapkan hati dan tekad yang mengerikan, wanita itu menyeret-nyeret kakinya menuruni bukit, merayap untuk mencabuti tanaman itu. Betapa konyolnya. Tapi betapa hikmat peristiwa itu. Begitu mengerikannya sampai aku ingin berteriak dan segera kabur dari sana saat itu juga. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mencoba melupakan wanita hamil malang yang tinggal di belakang rumahku itu. Meski aku dihantui rasa cemas, aku sebisa mungkin menghindari gosip yang dibicarakan keluargaku. Aku keluar rumah sedari pagi, bermain dengan teman-teman, menonton teater, menyelinap ke tempat pementasan, dan sebisa mungkin menghabiskan malam di luar rumah. Akhirnya, suatu hari, aku berserobok dengan wanita itu saat melewati sebuah gang sempit di sebelah rumah. Dia menatapku, menyeringai dengan cara yang agak malu-malu. Kemudian menyapaku dengan senyuman yang tampak begitu mengerikan di mataku. Di dalam rambutnya yang acak-acakan, wajahnya yang cekung dan pucat pasti terlihat menyeramkan, seolah-olah baru saja sembuh dari sakit yang berat. Semakin keras aku berusaha tidak melihatnya, semakin kuat mataku teralih ke pinggangnya. Kemudian, meski telah menduganya, ternyata kenyataan itu tetap membuatku terperanjat. Ia tampak seperti anjing kelaparan yang kurus. Perutnya sedemikian rata sampai seolah-olah bisa dilipat menjadi 2.
Cerita ini masih ada sedikit lanjutannya. Sebulan setelah itu, aku tidak sengaja mendengar nenekku dan pembantunya sedang membicarakan hal yang aneh. Pasti ini bulan guguran. Itu suara nenekku. Aduh, nyonya. Ini adalah suara pembantu nenekku, dan tentu saja tawa aslinya tidak seelegan ini. Kamu ini, bukannya kamu sendiri yang mengatakannya? Pertama-tama istri tukang pos. Sepertinya nenek berbicara sambil menunjukkan jarinya saat berkata seperti itu. Kemudian istri kita marah. Lalu siapa yang di toko kue kecil itu? Oh, ya Urisan. Nah, di daerah ini saja ada 3 orang. Karena itu bulan ini bulan guguran. Betapa terangkatnya beban hatiku saat mendengarnya. Untuk sesaat, aku berpikir bahwa dunia ini berubah menjadi aneh. Inilah kehidupan. Aku tak tahu maksudnya, tapi kata-kata itu muncul dalam pikiranku. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi ke bukit sekali lagi ketika melangkahkan kaki keluar rumah. Hari itu adalah hari yang juga cerah. Meski saat itu awal musim dingin, hari itu hangat seperti musim semi. Seekor burung, entah apa jenisnya, terbang sambil melukiskan lingkaran di relung langit biru yang tinggi tak bertepi. Aku dapat menemukan tanaman itu tanpa tersesat. Namun, yang ini, ya, alangkah kagetnya. Semua batang dari tanaman ini sepertinya telah dipotong hingga tinggal separuh, meninggalkan bangkainya yang begitu mengenaskan. Mungkin ulah anak nakal di sekitar sini, namun mungkin juga bukan. Sampai sekarang pun, aku masih belum tahu mana yang benar.